warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Pratiwi Yudamiranti, SMA Negeri 1 Purwantoro dari Pembicara 1 Tim Pemerintah. Saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Seperti yang kita ketahui, bahwa di negara dengan tingkat korupsi tinggi, maka indeks kejujurannya cenderung rendah. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu definisi dari mosi kali ini. Indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis pada kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk debat kali ini, saya akan memberikan limitasi, yaitu pada seleksi calon penerimaan mahasiswa di Indonesia sebagai negara yang menempati posisi ke-37 sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dari seluruh dunia, dan bahkan menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan karena masih berada di stadium 3. Baik, Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan argumentasi mengapa saya sangat setuju dengan mosi ini. Argumentasi saya terdiri dari 3 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama, dengan menerapkan seleksi berdasarkan pada indeks integritas dan kejujuran, maka kita akan menyelamatkan negara tersebut yang memiliki korupsi tinggi agar angka korupsi dapat menurun. Kedua, para siswa maupun calon mahasiswa akan bersikap jujur dengan adanya kebijakan ini, yang artinya akan melatih mereka saat dewasa kelak untuk tidak korupsi. Kemudian yang ketiga adalah, di Indonesia sendiri, seleksi penerimaan mahasiswa dengan menggunakan tes menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama dulu, yaitu tingkat kejujuran yang dapat menyelamatkan atau menurunkan tingkat korupsi di negara dengan korupsi tinggi. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan riset oleh Alan Kohn dan kawan-kawan, sebagai seorang peneliti, indeks kejujuran Indonesia dan beberapa negara lain berada di urutan yang termasuk rendah. Umumnya, bahkan negara-negara tersebut merupakan negara yang memiliki indeks korupsi tinggi. Hal ini menunjukkan korelasi atau hubungan antara tingkat kejujuran dengan tingkat korupsi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin rendah pula tingkat kejujuran. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan kebijakan yang salah satu kebijakan yang sangat sesuai adalah penerimaan seleksi mahasiswa baru dengan menggunakan indeks integritas dan indeks kejujuran. Dengan ini, maka kejujuran nantinya akan terangkat dan akan meningkat, sehingga kemudian akan menurunkan tingkat korupsi itu sendiri. Terutama bagi calon mahasiswa, karena sejatinya mahasiswa merupakan salah satu penggawa bangsa yang diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa ini suatu saat nanti. Jika pemimpinnya dari sejak akan menjadi mahasiswa sudah dilatih untuk jujur, maka tentu ketika nantinya sudah mendapat jabatan sebagai pemimpin atau pejabat, maka juga akan bersikap demikian sehingga menurunkan angka korupsi. Selanjutnya, jika kita melihat pada kehidupan sehari-hari, para siswa cenderung akan bersikap jujur. Tidak yang juga akan berlaku pada siswa yang bahkan sering menyontek. Mereka akan mau bersikap jujur ketika guru atau tenaga pendidik memberikan reward berupa nilai maupun reward lain kepada siswa jika ia tidak menyontek. Ini artinya
mereka akan mau bersikap jujur ketika memang diharuskan dan akan mendapat reward nantinya. Berkaitan dengan hal ini, jika seleksi penerimaan mahasiswa dengan menggunakan indeks kejujuran dan integritas, maka mereka akan berlomba-lomba untuk bersikap jujur, berlomba-lomba untuk meningkatkan kejujuran mereka, sehingga nantinya akan menanamkan sikap jujur itu sendiri ke dalam diri mereka. Meskipun awalnya mereka bersikap jujur demi mendapatkan reward diterima di perguruan tinggi, nantinya mereka juga akan tertanam sendiri sikap jujur itu dalam diri. Selanjutnya, di Indonesia sendiri yang saat ini masih menerapkan sistem penerimaan yang berbasis tes, ternyata menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah memberikan subsidi sekitar 200 atau 100 miliar. Ini tentu merupakan anggaran yang tidak sedikit yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal lain. Maka dari itu, jika seleksi hanya didasarkan pada tingkat integritas dan juga tingkat kejujuran, sangatlah efektif untuk menghemat anggaran dan juga untuk melakukan suatu hal yang efektif dan efisien demi negara tersebut. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya menegaskan bahwa saya sangat setuju dengan mosi bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Agar nantinya tingkat korupsi di negara-negara tersebut akan berkurang dengan sendirinya dan kejujuran menjadi budaya. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.